Aku selalu percaya, tidak ada orang tua yang tega mengambil masa depan anaknya sendiri. Selama bertahun-tahun aku menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilanku. Kadang hanya 100.000, kadang 500.000. Semua kutabung untuk masa depan putriku, Naila. Aku bermimpi suatu hari nanti ia bisa kuliah tanpa harus memikirkan biaya. Bahkan suamiku, Dimas, selalu berkata, tabungan itu jangan pernah dipakai. Itu hak anak kita. Aku percaya sepenuhnya. Sampai suatu pagi, saat aku hendak mencetak buku tabungan karena ada program beasiswa, petugas bank justru mengatakan bahwa saldo rekening anakku hampir habis. Tanganku langsung gemetar. Awalnya kukira ada kesalahan sistem. Namun setelah melihat riwayat transaksi, dunia seolah berhenti berputar. Seluruh tabungan anakku ternyata ditarik oleh suamiku sendiri. Jumlahnya hampir 800 juta rupiah. Yang lebih menyakitkan lagi, uang itu dipakai untuk membeli sebuah mobil mewah. Bukan untuk keluarga kami. Bukan untuk anak kami. Melainkan untuk seorang wanita yang diam-diam menjadi pelakor dalam rumah tanggaku. Saat aku meminta penjelasan, ibu mertuaku justru berkata, namanya juga suami. Hartanya ya boleh dipakai sesuka hati. Mereka mengira aku hanya akan menangis dan memaafkan semuanya. Mereka tidak tahu. Ada satu rahasia besar tentang tabungan itu yang belum pernah kukatakan kepada siapapun. Dan saat rahasia itu terbongkar, hidup suamiku berubah untuk selamanya. Kalau kalian menjadi aku, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Tabungan anakku hilang. Saat itu aku belum tahu suamiku telah mengkhianati kami berdua. Namaku Rina. Usiaku 37 tahun. Aku memiliki seorang putri bernama Naila yang tahun ini genap berusia 10 tahun. Sejak ia lahir, aku sudah berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi, masa depan anakku tidak boleh hancur hanya karena keadaan ekonomi. Aku bukan wanita kaya. Aku hanya seorang pemilik usaha catering rumahan yang setiap hari bangun sebelum subuh. Saat orang lain masih terlelap, aku sudah sibuk menyiapkan pesanan nasi kotak, memasak lauk, dan memastikan semua pelanggan menerima pesanannya tepat waktu. Setiap mendapat keuntungan, aku selalu menyisihkan sebagian uang. Kadang hanya 100.000 rupiah, kadang 200.000. Kalau sedang banyak pesanan, aku bisa menabung 1 juta. Aku tidak pernah membeli tas mahal. Tidak pernah tergoda membeli perhiasan. Semua uang itu kusimpan dalam rekening atas nama Naila. Aku selalu berkata kepada diriku sendiri, suatu hari nanti, Naila akan kuliah tanpa harus memikirkan biaya. Itulah impianku sebagai seorang ibu. Suamiku, Dimas, mengetahui semua tabungan itu. Bahkan saat pertama kali membuka rekening, ia ikut menandatangani formulir sebagai ayah kandung Naila. Waktu itu ia menggenggam tanganku sambil berkata, Rin, tabungan ini jangan pernah dipakai. Ini masa depan anak kita. Aku tersenyum bahagia. Iya, Mas. Sejak saat itu aku semakin percaya kepadanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling kupercaya justru akan menjadi orang yang menghancurkan impian kami. Suatu pagi aku mendapat kabar bahwa sekolah Naila membuka program beasiswa untuk siswa berprestasi. Salah satu syaratnya adalah melampirkan bukti tabungan pendidikan. Aku langsung mengambil buku tabungan dari dalam lemari. Sudah hampir 6 bulan aku tidak mencetaknya. Dalam pikiranku, saldo pasti terus bertambah karena setiap bulan aku rutin menyetor. Aku pun berangkat ke bank dengan hati tenang. Suasana bank cukup ramai. Setelah mengambil nomor antrean, aku duduk sambil membayangkan wajah bahagia Naila jika suatu hari nanti ia diterima di universitas impiannya. Tak lama kemudian nomor antreanku dipanggil. Aku menyerahkan buku tabungan kepada petugas. Mbak, saya mau cetak transaksi terakhir. Petugas tersenyum ramah. Baik, Bu. Ia mulai mengetik di komputer. Namun beberapa detik kemudian senyumnya perlahan menghilang. Keningnya berkerut. Ia kembali melihat layar. Lalu menatap buku tabunganku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada masalah, Mbak.
Petugas tersenyum canggung. Sebentar ya, Bu. Ia memanggil supervisor. Dadaku mulai berdebar. Supervisor datang dan ikut memeriksa data di komputer. Mereka saling berbisik cukup lama. Aku semakin gelisah. Maaf, Bu. Sebenarnya ada apa? Supervisor akhirnya duduk di depanku. Bu Rina? Iya. Kami ingin memastikan terlebih dahulu. Apa Ibu melakukan penarikan dana dalam jumlah besar beberapa minggu terakhir? Aku langsung menggeleng. Tidak. Saya bahkan sudah lama tidak mengambil uang dari rekening itu. Beliau kembali melihat layar komputer. Lalu, apakah suami Ibu memiliki akses sebagai wali rekening? Aku mulai terdiam. Iya. Kenapa memangnya? Supervisor menarik napas panjang sebelum menjawab. Karena dari data kami, hampir seluruh saldo rekening sudah ditarik. Aku langsung membeku. Apa? Saldo saat ini hanya tersisa. Beliau berhenti sejenak. Rp2.350.000. Tanganku langsung dingin. Tidak mungkin. Saldo terakhir hampir 800 juta. Petugas mengangguk pelan. Itu memang saldo sebelum dilakukan beberapa kali penarikan. Air mataku mulai menggenang. Kapan? Supervisor memutar layar komputer ke arahku. Satu persatu transaksi muncul. Penarikan dilakukan bertahap. 50 juta, 100 juta, 200 juta, 150 juta. Hingga akhirnya rekening itu hampir kosong. Semua transaksi dilakukan menggunakan otorisasi wali. Namanya tertulis jelas. Dimas Pratama. Aku memegang dada. Napas terasa begitu berat. Mas? Kenapa? Aku masih berharap ada kesalahan. Mungkin Dimas memindahkan uang ke rekening lain. Mungkin untuk investasi. Atau mungkin ada alasan yang belum ku ketahui. Namun harapan itu mulai runtuh ketika supervisor berkata pelan. Bu, kami juga melihat tujuan transfer terakhir. Aku mengangkat kepala perlahan. Kemana? Supervisor menyerahkan selembar bukti transaksi. Di sana tertulis sebuah nama perusahaan dealer mobil mewah. Dan di kolom keterangan tertulis, pembayaran lunas kendaraan atas nama Vera Anindya. Nama itu sama sekali tidak kukenal. Tetapi entah mengapa, hatiku langsung berkata bahwa sejak hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Suamiku berbohong. Tapi satu bukti dari ban membuat duniaku benar-benar runtuh. Aku masih terduduk di kursi bank. Tanganku gemetar memegang buku tabungan dan lembar mutasi rekening yang baru saja dicetak. Mataku terus menatap satu nama yang tidak kukenal. Vera Anindya. Di samping nama itu tertulis keterangan yang membuat dadaku sesak. Pembayaran lunas, kendaraan. Aku berkali-kali menggeleng. Ini pasti salah. Supervisor memandangku dengan iba. Maaf, Bu. Kami sudah memeriksa ulang. Seluruh transaksi dilakukan menggunakan otorisasi wali rekening. Aku menutup wajahku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Selama 10 tahun aku menabung sedikit demi sedikit. Aku rela bekerja hingga larut malam. Seringkali aku melewatkan membeli pakaian baru hanya agar tabungan Naila terus bertambah. Namun dalam beberapa minggu, semuanya lenyap. Aku menarik napas panjang. Mbak. Iya, Bu. Saya ingin mencetak seluruh riwayat transaksi. Baik. Beberapa menit kemudian petugas menyerahkan setumpuk kertas. Aku membacanya satu persatu. Setiap transaksi penarikan dilakukan pada jam kerja. Ada yang melalui teller. Ada yang melalui transfer. Semuanya menggunakan identitas Dimas. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Suamiku memang mengambil uang itu. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku terus mencoba mencari alasan. Mungkin Dimas sedang membeli aset untuk keluarga. Mungkin mobil itu akan dipakai usaha. Mungkin ada sesuatu yang belum sempat ia ceritakan. Aku berusaha menghibur diriku sendiri. Meski jauh di dalam hati, aku mulai takut pada jawaban yang akan kudengar. Sesampainya di rumah, kulihat mobil Dimas sudah terparkir di halaman. Ia sedang duduk santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Melihatku masuk, ia tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Rin? Iya, Mas. Kok cepat pulang? Aku meletakkan tas di meja. Lalu tanpa banyak bicara, kuserahkan buku tabungan kepada Dimas. Mas, apa ini? Coba lihat.
Ia membuka buku tabungan itu sekilas. Ekspresinya langsung berubah. Namun hanya beberapa detik. Setelah itu ia kembali bersikap tenang. Oh, itu. Aku menatapnya. Itu apa? Aku memang mengambil uangnya. Dadaku terasa sesak. Kenapa? Dimas menghela napas. Aku lagi ada investasi. Investasi? Iya. Nanti juga untung. Aku langsung menggeleng. Itu tabungan anak kita. Mas tidak berhak mengambilnya tanpa izin. Dimas mulai terlihat kesal. Rina. Aku ayahnya. Aku juga punya hak. Kalimat itu membuat air mataku kembali jatuh. Hak menjaga masa depan anak. Bukan menghabiskannya. Aku mengeluarkan lembar mutasi rekening dari tas. Kalau memang investasi, kenapa uang itu masuk ke dealer mobil? Wajah Dimas langsung pucat. Ia buru-buru mengambil kertas itu. Kamu dapat dari mana? Dari bank. Ia mulai gugup. Itu? Bukan seperti yang kamu pikir. Aku kembali bertanya. Lalu seperti apa? Beberapa detik ia hanya diam. Kemudian berkata pelan. Aku cuma membantu teman. Teman? Iya. Aku pinjamkan uang. Aku tertawa pahit. Hampir 800 juta. Untuk teman? Ia tidak mampu menjawab. Saat suasana semakin tegang, pintu rumah terbuka. Bu Lasmi masuk sambil membawa beberapa kantong belanja. Loh, kenapa kalian diam-diaman? Aku langsung menghampirinya. Bu. Iya? Mas Dimas mengambil seluruh tabungan Naila. Belum sempat aku menjelaskan lebih jauh. Bu Lasmi justru berkata santai. Ya terus kenapa? Aku membeku. Itu uang anak. Beliau mengangkat bahu. Namanya juga bapaknya. Kalau bapaknya butuh ya dipakai. Aku benar-benar tidak percaya. Bu, itu untuk masa depan Naila. Bu Lasmi malah mendekati Dimas. Nggak usah takut. Ibu yang akan jelaskan ke Rina. Aku memandang mereka bergantian. Baru kali ini aku merasa benar-benar sendirian di rumahku sendiri. Aku kembali mengangkat lembar mutasi rekening. Kalau memang uang itu dipakai untuk keluarga, kenapa mobilnya atas nama Vera Anindya? Ruangan langsung hening. Bu Lasmi spontan menoleh ke arah Dimas. Wajah mereka sama-sama berubah. Perubahan itu hanya berlangsung sesaat. Namun cukup untuk membuatku yakin. Mereka mengenal nama itu. Aku menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Mas? Siapa Vera? Dimas tidak menjawab. Namun Bu Lasmi lebih dulu berkata, itu urusan orang dewasa. Kamu tidak perlu tahu. Kalimat itu membuat hatiku benar-benar hancur. Aku belum mengetahui siapa Vera sebenarnya. Tetapi aku mulai yakin, nama wanita itu akan menjadi awal kehancuran rumah tanggaku. Akhirnya aku mengetahui siapa Vera. Saat melihat fotonya, hatiku benar-benar hancur. Aku masih berdiri di ruang tamu. Tanganku menggenggam erat buku tabungan Naila. Sementara Dimas hanya duduk menundukkan kepala. Bu Lasmi berdiri di samping anaknya seolah menjadi tameng yang melindungi semua kesalahannya. Aku mencoba mengendalikan napasku. Mas? Iya? Aku tanya sekali lagi. Siapa Vera? Dimas memejamkan mata. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Aku kembali bertanya. Jawab aku. Suaraku mulai bergetar. Aku berhak tahu. Sebelum Dimas membuka mulut, Bu Lasmi lebih dulu memotong. Rina. Iya, Bu. Kamu jangan terlalu banyak bertanya. Laki-laki itu punya urusan sendiri. Aku menatap wajah ibu mertuaku. Urusan sendiri? Uang yang dipakai itu tabungan anak saya. Itu bukan uang jajan. Itu masa depan Naila. Namun Bu Lasmi malah mendengus pelan. Kamu lebay. Anak masih kecil. Nanti juga bisa nabung lagi. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Beliau sama sekali tidak mengerti bagaimana aku mengumpulkan uang itu. Setiap rupiah berasal dari kerja keras. Dari keringat. Dari waktu yang seharusnya kugunakan beristirahat. Aku kembali memandang Dimas. Mas, tolong jujur. Siapa Vera? Akhirnya Dimas berkata lirih. Dia? Teman kantor. Aku langsung menggeleng. Teman kantor tidak mungkin dibelikan mobil hampir 800 juta. Dimas kembali diam.
Aku mengeluarkan ponsel. Kubuka aplikasi mobile banking. Lalu kutunjukkan mutasi transfer terakhir. Pembayaran lunas. Atas nama Vera Anindya. Apa kamu masih mau bilang dia hanya teman? Dimas terlihat semakin gugup. Tangannya mulai gemetar. Namun ia tetap memilih diam. Saat suasana semakin sunyi, ponsel Dimas yang tergeletak di meja tiba-tiba berdering. Layar ponsel menyala. Karena posisinya menghadap ke arahku, aku bisa melihat dengan jelas nama penelepon. Hati Merah 2 Vera Hati Merah 2. Di samping nama itu terdapat foto seorang wanita muda berambut panjang yang sedang tersenyum di depan sebuah mobil berwarna putih. Jantungku langsung berdebar. Tanganku mulai dingin. Aku mengambil ponsel itu. Dimas buru-buru berdiri. Rina, jangan. Namun semuanya sudah terlambat. Telepon berhenti. Lalu masuk sebuah pesan. Isi pesannya langsung muncul di layar. Sayang, makasih ya mobil barunya. Semua teman di kantor iri. Malam ini kita makan malam jadikan? Aku merasa kakiku tidak lagi mampu menopang tubuhku. Air mataku langsung mengalir deras. Aku mengangkat kepala perlahan. Menatap wajah suamiku. Sayang, itu panggilanmu untuk dia? Dimas tidak mampu menjawab. Aku menyerahkan ponsel itu kepada Bu Lasmi. Silakan, Bu. Baca sendiri. Beliau membaca pesan tersebut. Namun yang membuatku semakin terluka. Beliau justru mengembalikan ponsel itu sambil berkata, ya sudah. Namanya juga laki-laki. Kadang hilaf. Aku benar-benar tidak percaya. Bu, Mas bukan cuma selingkuh. Dia mengambil tabungan anaknya sendiri. Namun Bu Lasmi tetap membela. Yang penting nanti mobilnya bisa dijual lagi. Aku menggeleng pelan. Beliau masih belum memahami bahwa yang hancur bukan sekadar uang, melainkan kepercayaan. Aku memandang Dimas dengan mata sembab. Mas, selama ini aku kurang apa? Aku bekerja. Aku mengurus rumah. Aku membesarkan Naila. Kenapa? Dimas akhirnya menangis. Aku salah. Tapi semuanya sudah terlanjur. Aku tersenyum pahit. Belum. Semuanya baru dimulai. Aku mengambil tas. Lalu memasukkan buku tabungan dan seluruh bukti transaksi. Sebelum keluar rumah aku berkata pelan. Besok. Aku akan menemui Vera. Aku ingin mendengar langsung darinya. Wajah Dimas langsung pucat. Jangan, Rin. Tolong. Namun aku sudah mengambil keputusan. Aku ingin melihat sendiri. Wanita yang tega menikmati mobil mewah yang dibeli dari tabungan masa depan anakku. Dan aku belum tahu, pertemuan itu justru akan membuka rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Aku mendatangi wanita itu. Yang kulihat di depan showroom membuat hatiku remuk. Malam itu aku hampir tidak memejamkan mata. Pesan dari Vera terus terbayang di pikiranku. Sayang, makasih ya mobil barunya. Semua teman di kantor iri. Kalimat itu seperti mengiris hatiku berulang kali. Mobil yang begitu dibanggakannya. Dibeli dari tabungan anakku. Tabungan yang kukumpulkan selama 10 tahun. Aku menatap wajah Naila yang sedang tertidur lelap. Tangannya masih memeluk boneka kesayangannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ayah yang begitu ia cintai telah menghabiskan masa depannya demi wanita lain. Aku mengusap rambutnya perlahan. Dalam hati aku berjanji, ibu akan mengembalikan semua yang menjadi hakmu. Nak. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di depan showroom mobil yang tercantum di bukti transfer. Sebelum datang, aku sudah menghubungi seorang teman yang bekerja di sana. Dari dialah aku mengetahui satu hal penting. Mobil itu memang sudah diserahkan. Dan nama penerimanya adalah Vera Anindya. Dadaku kembali terasa sesak. Semua bukti semakin jelas. Tidak ada lagi yang bisa dibantah oleh Dimas. Aku berdiri di seberang showroom. Tak lama kemudian, sebuah mobil SUV putih mewah keluar dari halaman. Nomor polisinya sama persis dengan yang tertulis di dokumen pembelian. Jantungku langsung berdebar. Di balik kemudi, aku melihat seorang wanita muda tersenyum bahagia. Dialah Vera. Beberapa detik kemudian mobil berhenti di sebuah kafe. Aku mengikuti dari kejauhan. Vera turun dari mobil sambil tersenyum bangga. Beberapa temannya langsung menghampiri. Wah, Ver? Mobil baru ya? Iya dong. Hadiah dari orang spesial. Mereka langsung bersorak. Pacarmu kaya banget.
Vera tertawa kecil. Pokoknya aku beruntung. Aku yang berdiri tidak jauh dari sana hanya mampu menggenggam tas erat-erat. Mereka tertawa. Sementara anakku kehilangan masa depannya. Aku akhirnya memberanikan diri mendekat. Permisi. Vera menoleh. Iya? Aku Rina. Senyumnya perlahan menghilang. Ada perlu apa? Aku menatap mobil itu. Mobil ini hadiah dari Dimas. Ia tampak terkejut. Kamu? Istri Dimas? Aku mengangguk. Iya. Suasana langsung menjadi canggung. Teman-teman Vera mulai menjauh. Aku kembali bertanya. Kamu tahu Dimas sudah menikah? Vera terdiam cukup lama. Akhirnya ia menjawab pelan. Aku tahu. Jawaban itu membuat air mataku jatuh. Berarti, ia memang sadar sejak awal. Kamu juga tahu dia punya anak? Vera kembali mengangguk. Iya. Kalau begitu, kenapa masih menerima mobil ini? Ia menggigit bibirnya. Dimas bilang, itu hasil investasinya. Aku menggeleng pelan. Bukan. Mobil ini dibeli dari tabungan anakku. Wajah Vera langsung berubah pucat. Apa? Aku tidak bohong. Aku menyerahkan salinan mutasi rekening. Vera membacanya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Tidak. Ini tidak mungkin. Dimas bilang semua uang itu miliknya. Air mata Vera mulai mengalir. Aku benar-benar tidak tahu. Aku bersumpah. Aku memandangnya tanpa berkedip. Kalau kamu benar tidak tahu, mulai hari ini kamu sudah tahu. Tolong kembalikan mobil itu. Vera tidak mampu menjawab. Ia hanya menangis. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan kafe. Pintu mobil terbuka. Yang turun membuatku benar-benar terkejut. Bu Lasmi. Beliau berjalan menghampiri Vera sambil membawa beberapa tas belanja. Lalu memeluk Vera dengan hangat. Vera, ibu sudah kangen. Aku langsung membeku. Bu Lasmi menoleh ke arahku. Wajahnya sempat terkejut. Namun beberapa detik kemudian beliau kembali bersikap tenang. Rina, kamu sudah datang. Aku menatap beliau dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ibu sudah lama mengenal Vera? Bu Lasmi tersenyum tipis. Lama? Dan menurut ibu, Vera jauh lebih pantas mendampingi Dimas. Kalimat itu membuat dunia seolah berhenti. Ternyata, bukan hanya Dimas yang mengkhianatiku. Ibu mertuaku pun sudah lama merestui hubungan mereka. Dan aku belum tahu. Masih ada satu rahasia besar tentang tabungan Naila yang belum diketahui seorang pun. Mertuaku memilih pelakor. Di depan banyak orang, aku dipermalukan habis-habisan. Aku masih berdiri di depan kafe. Tanganku mengepal begitu erat hingga kuku-kukuku terasa menusuk telapak tangan. Di hadapanku, Bu Lasmi baru saja memeluk Vera dengan hangat. Pemandangan itu membuat dadaku terasa sesak. Selama 12 tahun menjadi menantunya, beliau belum pernah sekalipun memelukku seperti itu. Namun kepada wanita yang telah merusak rumah tanggaku, beliau justru memperlakukannya seperti anak sendiri. Aku menatap beliau dengan mata berkaca-kaca. Bu, ibu sudah lama mengenal Vera? Bu Lasmi mengangguk santai. Iya. Sudah hampir setahun. Jantungku seperti berhenti berdetak. Hampir setahun? Iya. Jadi selama ini, ibu tahu hubungan mereka? Beliau tidak menjawab dengan rasa bersalah. Sebaliknya, beliau malah tersenyum tipis. Tahu. Air mataku langsung jatuh. Berarti, selama hampir 1 tahun aku hidup dalam kebohongan. Aku memasak untuk suamiku, melayani ibu mertuaku, mengurus anakku. Sementara mereka diam-diam menertawakanku di belakang. Aku menoleh kepada Vera. Kamu juga tahu ibu merestui hubungan kalian? Vera menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan. Iya. Jawaban itu membuat kakiku terasa lemas. Aku benar-benar sendirian. Bahkan orang yang seharusnya menjadi orang tua keduaku, memilih berdiri di pihak wanita lain. Bu Lasmi kemudian berkata dengan nada dingin. Rina. Iya, Bu. Kamu jangan salahkan Vera. Kenapa? Karena selama ini yang membuat Dimas betah sama dia adalah sikapnya. Aku mengernyit. Maksud ibu? Kamu terlalu sibuk kerja? Terlalu sibuk menabung? Terlalu sibuk mengurus anak?
Sedangkan Vera selalu membuat Dimas merasa diperhatikan. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Bu, apakah bekerja demi masa depan anak itu salah? Beliau langsung menjawab, kalau sampai suami mencari perempuan lain, berarti ada yang kurang dari istrinya. Aku memejamkan mata. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Namun air mata tetap mengalir. Beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikan kami. Ada yang berbisik. Ada yang diam-diam merekam dengan ponsel. Aku berusaha tetap tenang. Bu, saya tidak sedang membahas perselingkuhan saja. Saya membahas tabungan anak saya. Itu uang Naila. Itu masa depan cucu ibu. Bu Lasmi malah mengangkat bahu. Nanti juga bisa ditabung lagi. Kalimat itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. 10 tahun kerja keras. Dianggap bisa diganti begitu saja. Saat itu Dimas datang tergesa-gesa. Ia turun dari mobil sambil berlari menghampiri kami. Rina, cukup. Aku menoleh. Akhirnya datang juga. Dimas langsung memandang Vera. Loh, kenapa kamu nangis? Aku tersenyum pahit. Karena akhirnya dia tahu mobil itu dibeli dari tabungan anak kita. Wajah Dimas langsung pucat. Ia menatap Vera. Kemudian menatapku. Lalu memegang kepalanya sendiri. Aku bisa jelaskan. Aku menggeleng. Aku sudah capek mendengar penjelasan. Tiba-tiba Vera membuka pintu mobil putih itu. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari dashboard. Mas? Aku mau tanya. Dimas terlihat bingung. Tanya apa? Vera membuka isi map tersebut. Di dalamnya terdapat surat pembelian kendaraan. Namun ada satu lembar dokumen lain yang membuatku langsung membeku. Itu adalah fotokopi buku tabungan Naila. Tanganku mulai gemetar. Aku segera mengambilnya. Benar, itu buku tabungan anakku. Ada cap bank. Ada nomor rekening. Ada semua data milik Naila. Aku memandang Dimas dengan mata yang mulai memerah. Mas, kenapa buku tabungan anak kita ada di mobil Vera? Dimas tidak mampu menjawab. Vera ikut menangis. Aku juga baru lihat dokumen ini. Dimas bilang itu hanya berkas administrasi. Aku membuka halaman terakhir. Di sana terdapat satu formulir yang belum pernah kulihat sebelumnya. Surat permohonan penutupan rekening. Namun yang membuatku benar-benar membeku, di bagian bawah formulir itu terdapat tanda tanganku. Padahal, aku sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap Dimas. Mas, itu bukan tanda tanganku. Siapa yang memalsukannya? Dimas mundur selangkah. Bu Lasmi juga mulai terlihat panik. Aku baru menyadari, kasus ini ternyata bukan hanya soal perselingkuhan dan tabungan yang dikuras. Ada dugaan pemalsuan dokumen bank yang bisa membawa semuanya ke ranah hukum. Dan rahasia terbesar tentang tabungan Naila akhirnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Aku melaporkan pemalsuan tanda tangan. Suamiku baru sadar masalah ini tak lagi bisa disembunyikan. Tanganku masih gemetar memegang formulir penutupan rekening itu. Aku menatap tanda tangan yang tercetak di bagian bawah. Sekilas, bentuknya memang sangat mirip. Namun aku tahu, itu bukan tanda tanganku. Selama bertahun-tahun menandatangani dokumen usaha, aku selalu membuat satu garis kecil di ujung huruf terakhir. Di formulir itu, garis kecil itu tidak ada. Aku langsung mengangkat kepala. Mas. Dimas menatapku dengan wajah pucat. Itu bukan tanda tanganku. Dimas berusaha tersenyum. Mungkin kamu lupa. Aku langsung menggeleng. Aku tidak mungkin lupa. Karena aku tidak pernah menandatangani formulir penutupan rekening Naila. Suasana di depan kafe mendadak hening. Vera yang sejak tadi berdiri di samping mobil mulai terlihat bingung. Mas Dimas. Iya. Kamu bilang semua berkas ini sudah lengkap. Dimas tidak menjawab. Air mukanya semakin panik. Aku bisa melihat keringat mulai membasahi dahinya. Aku kembali membuka map coklat itu. Selain formulir penutupan rekening, ada fotokopi KTP-ku, fotokopi akta kelahiran Naila, fotokopi kartu keluarga. Semua dokumen keluarga kami berada di tangan Vera. Dadaku semakin sesak. Mas, kenapa semua dokumen anak kita ada di mobilnya? Dimas memejamkan mata. Belum sempat menjawab. Bu Lasmi langsung menyela. Sudahlah. Dokumen bisa difotokopi lagi.
Aku menatap ibu mertuaku dengan tatapan kecewa. Bagi ibu semuanya memang mudah. Tapi kepercayaan yang hilang tidak bisa difotokopi. Beliau langsung terdiam. Aku mengambil ponsel. Lalu memotret seluruh dokumen itu satu persatu. Dimas langsung berusaha merebut map dari tanganku. Rina, jangan. Aku mundur beberapa langkah. Kenapa? Takut ketahuan? Ia menundukkan kepala. Aku belum pernah melihat Dimas sepanik itu. Tanpa banyak bicara aku langsung menghubungi Pak Arif, manajer bank yang kemarin membantuku. Halo Pak. Iya Bu Rina. Saya menemukan formulir penutupan rekening yang bertanda tangan saya. Padahal saya tidak pernah menandatanganinya. Suara Pak Arif langsung berubah serius. Bu, kalau benar begitu, itu termasuk dugaan pemalsuan dokumen. Sebaiknya Ibu segera datang ke bank. Aku menjawab singkat. Baik Pak. Sore itu juga aku mendatangi bank. Pak Arif sudah menungguku bersama bagian legal. Mereka membandingkan formulir yang kubawa dengan dokumen asli yang kusimpan sejak membuka rekening. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Bagian legal berkata, Bu Rina benar. Tanda tangan ini berbeda. Kami akan melakukan investigasi internal. Aku menarik napas panjang. Berarti dugaanku benar. Ada seseorang yang sengaja memalsukan tanda tanganku. Pak Arif kemudian membuka rekaman administrasi bank. Bu, semua penutupan rekening biasanya disertai rekaman CCTV. Dadaku langsung berdebar. Lalu, beliau menatapku. Kami akan meminta izin untuk membuka rekaman tersebut. Aku mengangguk. Itu yang saya harapkan. Keesokan paginya pihak bank memanggilku kembali. Di ruang pemeriksaan kecil, layar monitor mulai menampilkan rekaman CCTV. Tanggalnya sama dengan tanggal penarikan terakhir. Aku memegang dadaku. Pintu bank terbuka. Seorang pria masuk. Topi dan masker menutupi sebagian wajahnya. Namun saat masker dilepas untuk verifikasi, aku langsung mengenalinya. Dimas. Air mataku kembali mengalir. Ia benar-benar datang ke bank. Membawa seluruh dokumen anak kami. Namun beberapa detik kemudian, ada seseorang lagi yang ikut masuk ke ruang pelayanan. Begitu wajahnya terlihat jelas. Aku membeku. Orang itu adalah Bu Lasmi. Beliau duduk tepat di samping Dimas. Sesekali menunjuk dokumen. Sesekali berbicara dengan petugas. Aku menutup mulutku sendiri. Berarti, ibu mertuaku bukan hanya mengetahui semuanya. Beliau ikut datang saat proses pengurasan tabungan anakku. Pak Arif menghentikan rekaman. Bu, dengan bukti ini, kami wajib melaporkan dugaan pemalsuan dokumen kepada pihak berwenang. Aku mengangguk pelan. Air mata kembali jatuh. Aku sebenarnya tidak pernah ingin membawa suamiku ke jalur hukum. Namun hari itu aku sadar, kalau aku terus diam, bukan hanya aku yang dirugikan. Hak anakku juga akan hilang selamanya. Sementara itu, aku sama sekali belum mengetahui bahwa masih ada satu rahasia besar tentang asal-usul tabungan Naila yang sengaja disembunyikan Dimas selama bertahun-tahun. Rahasia itulah yang akan mengubah seluruh arah cerita. Rahasia tabungan Naila mulai terbongkar. Suamiku berlutut, tapi aku sudah terlalu terluka. Aku masih duduk di ruang pemeriksaan bank. Rekaman CCTV terus diputar berulang kali. Di layar terlihat jelas Dimas dan Bu Lasmi datang bersama membawa map berisi seluruh dokumen keluarga kami. Tidak ada lagi yang bisa mereka bantah. Pak Arif mematikan layar monitor. Beliau menatapku dengan wajah prihatin. Bu Rina. Iya, Pak. Seluruh bukti sudah cukup kuat. Dalam waktu dekat kami akan menyerahkan semuanya kepada penyidik. Aku hanya mengangguk pelan. Hatiku benar-benar hancur. Orang yang selama ini kupercaya menjaga keluarga, justru bekerja sama menghabiskan masa depan anak kami sendiri. Sore itu aku pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, kulihat Dimas sudah menungguku di ruang tamu. Matanya sembab. Di atas meja terdapat buku tabungan Naila, map coklat, dan beberapa lembar dokumen. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Rin? Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan melewatinya. Namun tiba-tiba, Dimas berlutut di lantai. Maafkan aku. Aku berhenti melangkah. Selama 12 tahun menikah, baru kali itu aku melihat suamiku berlutut. Aku benar-benar menyesal. Air matanya mulai jatuh. Aku bodoh.
Aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku memandangnya tanpa ekspresi. Penyesalanmu datang setelah semuanya terbongkar. Kalau aku tidak tahu, apakah kamu akan terus berbohong? Dimas tidak mampu menjawab. Bu Lasmi keluar dari kamar. Begitu melihat Dimas berlutut, beliau langsung panik. Dimas, bangun. Namun Dimas menggeleng. Tidak, Bu. Aku memang salah. Bu Lasmi mencoba menarik tangan anaknya. Jangan mempermalukan diri sendiri. Aku tersenyum pahit. Bu, yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi perbuatan kalian. Ruangan kembali sunyi. Dimas kemudian mengambil sebuah amplop putih dari atas meja. Rina, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku menerima amplop itu. Apa ini? Buka saja. Tanganku perlahan membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat surat dari sebuah kantor notaris. Aku mulai membacanya. Semakin lama ku baca, semakin cepat jantungku berdetak. Surat itu menjelaskan bahwa tabungan Naila bukan hanya berasal dari uang yang kutabung. Ada tambahan dana dalam jumlah sangat besar dari seseorang. Namun nama penyumbangnya disamarkan. Aku langsung mengangkat kepala. Ini apa? Dimas menutup wajahnya. Aku sudah menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Aku kembali membaca surat itu. Di halaman terakhir tertulis jumlah dana tambahan. 500 juta rupiah. Tanganku langsung gemetar. 500 juta? Siapa yang memberi uang sebanyak ini? Dimas menangis semakin keras. Itu amanat terakhir ayahmu. Aku langsung membeku. Ayah? Iya. Seminggu sebelum beliau meninggal, beliau menitipkan uang itu supaya dipakai untuk pendidikan Naila. Air mataku langsung mengalir deras. Aku tidak pernah mengetahui hal itu. Selama ini aku mengira tabungan itu murni hasil kerja kerasku. Ternyata, di dalamnya ada warisan terakhir dari almarhum ayahku untuk cucunya. Aku menatap Dimas dengan mata merah. Berarti, kamu tahu uang itu titipan ayah? Dimas mengangguk pelan. Iya. Lalu kamu tetap mengambilnya? Ia kembali menangis. Aku pikir nanti bisa kuganti. Tapi semuanya malah semakin berantakan. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa semakin sesak. Sekarang bukan hanya tabungan anak yang hilang. Bukan hanya hasil kerja kerasku. Tetapi juga amanat terakhir ayahku. Saat suasana dipenuhi tangisan, ponselku tiba-tiba berbunyi. Nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Halo? Suara seorang pria terdengar tenang. Apakah benar Ibu Rina? Iya. Saya pengacara almarhum Bapak Haryono. Aku langsung terdiam. Ada apa, Pak? Saya baru mengetahui bahwa dana pendidikan untuk Naila telah dicairkan. Itu bukan dana biasa. Itu bagian dari wasiat yang memiliki syarat hukum. Jantungku langsung berdegup semakin kencang. Syarat apa? Pria itu menjawab pelan. Kalau dana itu digunakan bukan untuk kepentingan Naila, maka seluruh harta warisan almarhum akan otomatis berpindah kepada ahli waris yang lain. Aku langsung membeku. Dimas juga mendengar kalimat itu. Wajahnya seketika kehilangan warna. Ia baru sadar. Kesalahannya bukan hanya menghancurkan rumah tangga, tetapi juga membuatnya kehilangan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada sebuah mobil mewah. Tabungan Naila ternyata terikat wasiat. Satu kesalahan Dimas membuat semua berubah. Aku masih memegang ponsel. Ucapan pengacara almarhum ayahku terus terngiang di telingaku. Kalau dana itu digunakan bukan untuk kepentingan Naila, maka seluruh harta warisan almarhum akan otomatis berpindah kepada ahli waris yang lain. Tanganku langsung gemetar. Aku memandang Dimas. Wajahnya pucat. Matanya membelalak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, aku melihat ketakutan yang benar-benar nyata di wajahnya. Pak. Aku kembali berbicara melalui telepon. Iya, Bu Rina. Saya tidak mengerti. Maksud Bapak, warisan apa? Pengacara itu menarik napas panjang. 10 tahun yang lalu, almarhum ayah ibu membuat akta wasiat. Beliau khawatir suatu hari ada orang yang menggunakan uang pendidikan Naila untuk kepentingan lain. Dadaku semakin berdebar. Itulah sebabnya beliau memasukkan syarat khusus. Kalau tabungan pendidikan dicairkan tanpa tujuan pendidikan, seluruh pembagian warisan dibatalkan.
Aku memejamkan mata. Aku benar-benar tidak pernah mengetahui hal itu. Telepon ditutup. Ruangan kembali sunyi. Dimas langsung berdiri menghampiriku. Rin, aku tidak tahu. Aku bersumpah. Aku menatapnya tajam. Kamu tidak tahu? Iya. Ayahmu hanya bilang rekening itu untuk Naila. Aku tidak pernah tahu ada syarat wasiat. Aku tersenyum pahit. Tapi kamu tetap mengambil uangnya. Dimas kembali terdiam. Semua alasan yang selama ini ia ucapkan terasa tidak lagi berarti. Malam itu juga aku menemui pengacara ayahku, Pak Lukman. Beliau sudah menunggu di kantornya. Di atas meja terdapat sebuah map merah tua. Silakan duduk, Bu Rina. Aku duduk perlahan. Pak Lukman membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan akta wasiat. Beliau menunjuk salah satu halaman. Silakan dibaca. Aku membaca setiap kalimat dengan saksama. Air mataku mulai mengalir. Ayah ternyata telah memikirkan masa depan cucunya jauh sebelum beliau meninggal. Dalam surat itu tertulis, dana pendidikan Naila tidak boleh dipakai untuk kepentingan siapapun selain dirinya. Apabila ada pihak yang dengan sengaja menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, maka ia dianggap melanggar amanat keluarga. Dadaku terasa sesak. Aku bisa membayangkan betapa besarnya kasih sayang ayah kepada Naila. Pak Lukman kemudian berkata, masih ada satu hal lagi? Aku mengangkat kepala. Apa, Pak? Selama ini ibu hanya mengetahui rekening tabungan. Iya. Padahal almarhum juga meninggalkan aset lain. Aku mengernyit. Aset? Beliau mengangguk. Sebuah ruko. Beberapa bidang tanah. Dan sebagian saham perusahaan keluarga. Aku benar-benar terkejut. Selama ini aku tidak pernah mengetahui semua itu. Pak Lukman melanjutkan. Semua aset itu sebenarnya akan diserahkan kepada Naila ketika usianya 21 tahun. Aku langsung memegang dadaku. Semuanya? Iya. Namun, beliau berhenti sejenak. Karena dana pendidikan sudah dipakai secara melawan amanat. Proses pembagian warisan harus ditinjau ulang oleh pengadilan. Aku langsung membeku. Saat aku keluar dari kantor pengacara, Dimas sudah menungguku di halaman. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri. Rin, aku akan jual semua asetku. Aku akan kembalikan uang Naila. Aku menatapnya. Mas, ini bukan lagi soal uang. Ini soal amanah. Air mata Dimas kembali jatuh. Aku tahu. Tapi beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku menggeleng pelan. Ada beberapa kesalahan yang bisa diperbaiki. Tapi ada juga yang meninggalkan luka seumur hidup. Ketika aku hendak masuk ke mobil, ponsel Pak Lukman berbunyi. Beliau segera memanggilku kembali. Bu Rina. Iya? Ada informasi baru. Apa? Mobil yang dibeli Dimas ternyata belum sepenuhnya lunas. Aku mengernyit. Bagaimana bisa? Pak Lukman memperlihatkan dokumen pembelian. Uang tabungan Naila hanya dipakai sebagai uang muka. Sisanya dijamin menggunakan. Beliau berhenti sejenak. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih buruk. Menggunakan apa, Pak? Pak Lukman menatapku dengan wajah serius. Sertifikat rumah yang selama ini ibu tempati. Tubuhku langsung lemas. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ternyata, Dimas bukan hanya menghabiskan tabungan anak kami. Ia juga diam-diam menjaminkan rumah keluarga demi mempertahankan hubungan dengan pelakor. Dan aku sama sekali tidak pernah mengetahuinya. Aku mengetahui rumah kami digadaikan. Pengkhianatan itu ternyata jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku masih berdiri di depan kantor Pak Lukman. Kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Sertifikat rumah yang selama ini ibu tempati dijadikan jaminan. Aku memegang tiang di samping pintu agar tidak terjatuh. Pak? Iya, Bu Rina. Rumah itu? Rumah atas nama saya. Pak Lukman mengangguk pelan. Benar. Itulah yang membuat saya juga terkejut. Air mataku mulai mengalir. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin Dimas bisa menjaminkan rumah itu tanpa sepengetahuanku? Pak Lukman mengeluarkan satu map hitam. Silakan ibu lihat sendiri. Tanganku gemetar saat membuka dokumen tersebut. Di halaman pertama tertulis jelas. Perjanjian kredit kendaraan. Di halaman berikutnya,
Jaminan tambahan, sertifikat hak milik nomor 2178. Nomor sertifikat itu sangat aku hafal. Itu memang rumah kami. Rumah yang kubangun bersama Dimas setelah bertahun-tahun menabung. Rumah tempat Naila tumbuh sejak bayi. Dadaku terasa sesak. Aku membalik halaman terakhir. Di sana terdapat tanda tangan. Sekilas terlihat seperti tanda tanganku. Namun aku langsung menggeleng. Itu palsu. Pak Lukman mengangguk. Saya juga menduga begitu. Lalu kenapa bisa lolos? Karena ada surat kuasa. Aku mengernyit. Surat kuasa? Beliau mengeluarkan satu lembar dokumen lagi. Aku langsung membeku. Ada surat kuasa yang menyatakan aku memberikan wewenang penuh kepada Dimas untuk mengurus seluruh aset keluarga. Padahal, aku tidak pernah membuat surat seperti itu. Tanganku mulai bergetar hebat. Berarti, tanda tangan ini juga dipalsukan. Pak Lukman menjawab pelan. Dugaan sementara seperti itu. Aku menutup wajahku. Air mata terus mengalir. Bukan hanya tabungan anakku yang dirampas. Sekarang rumah tempat kami tinggal pun hampir hilang. Saat itu Dimas yang masih menunggu di luar kantor dipanggil masuk. Begitu melihat dokumen di meja, wajahnya langsung pucat. Mas. Aku menatapnya. Apa ini? Dimas menundukkan kepala. Ia tidak lagi mencoba berbohong. Iya. Aku yang menggadaikan rumah. Aku langsung memukul meja. Kenapa? Bukankah tabungan Naila sudah kamu ambil? Dimas menangis. Uangnya tidak cukup. Mobil itu lebih mahal. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Berarti, setelah menghabiskan tabungan anaknya sendiri, ia masih tega mempertaruhkan rumah keluarganya. Semua itu hanya demi mempertahankan hubungan dengan Vera. Pak Lukman memandang Dimas dengan kecewa. Saudara tahu akibat perbuatan saudara? Dimas mengangguk sambil menangis. Aku tahu. Tapi waktu itu aku sudah terlanjur. Aku tersenyum pahit. Semua jawabanmu selalu sama. Sudah terlanjur. Terlalu terlambat. Tidak sengaja. Lalu kapan kamu benar-benar memikirkan anakmu? Ruangan kembali sunyi. Dimas hanya menangis. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomornya tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Halo? Suara perempuan terdengar lirih. Bu Rina? Aku langsung mengenali suara itu. Vera, ada apa? Aku mau bertemu. Untuk apa? Aku sudah mengembalikan mobil itu. Aku terdiam. Lalu? Aku juga baru tahu. Apa? Mas Dimas menjaminkan rumah ibu. Dadaku kembali berdebar. Bagaimana kamu tahu? Karena pihak leasing tadi datang ke rumah kontrakku. Mereka mencari Mas Dimas. Air mata Vera terdengar jelas di balik telepon. Aku tidak sanggup lagi hidup dengan rasa bersalah. Aku menutup telepon perlahan. Pak Lukman memandangku. Ada kabar apa? Aku menjawab pelan. Vera sudah mengembalikan mobil. Pak Lukman mengangguk. Itu langkah yang baik. Tapi belum menyelesaikan masalah. Aku menghela napas panjang. Aku tahu. Mobil bisa dikembalikan. Uang mungkin bisa dicari lagi. Namun kepercayaan belum tentu bisa kembali. Saat kami hendak meninggalkan kantor, seorang staf notaris berlari menghampiri Pak Lukman. Pak, ada surat baru. Pak Lukman segera membukanya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah sangat serius. Bu Rina. Iya? Kita harus segera ke pengadilan. Ada apa lagi? Beliau menatapku dengan napas berat. Pihak leasing mengajukan permohonan penyitaan rumah. Sidangnya dipercepat. Besok pagi, aku langsung membeku. Artinya, kalau aku tidak bisa membuktikan bahwa seluruh dokumen itu dipalsukan, aku dan Naila bukan hanya kehilangan tabungan. Kami juga akan kehilangan satu-satunya rumah yang kami miliki. Sidang penyitaan rumah dimulai. Satu saksi tak terduga datang membawa kebenaran. Malam sebelum sidang, aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi rumah yang selama ini menjadi tempat paling hangat bagi keluargaku. Di sudut ruang tamu masih ada foto Naila saat ulang tahun ke-7. Di dinding dapur masih ada coretan tinggi badan yang sengaja kubuat setiap tahun. Di halaman depan masih berdiri pohon mangga yang ditanam almarhum ayah saat rumah ini selesai dibangun. Aku mengusap air mata. Kalau rumah ini benar-benar disita, bukan hanya bangunan yang hilang,
Seluruh kenangan hidup kami juga akan ikut lenyap. Pagi harinya aku datang ke pengadilan bersama Pak Lukman. Ruang sidang sudah dipenuhi banyak orang. Perwakilan bank, pihak leasing, notaris, dan beberapa wartawan yang sejak beberapa hari terakhir mengikuti kasus ini. Aku duduk dengan tangan saling menggenggam. Jantungku berdetak sangat cepat. Tak lama kemudian Dimas datang. Wajahnya jauh berbeda dibanding beberapa minggu lalu. Tubuhnya terlihat kurus. Matanya sembab. Ia berjalan mendekat. "Rin?" Aku tidak menjawab. Aku sudah menjual motorku. Aku juga menjual semua koleksi jam tanganku. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku hanya tersenyum tipis. "Mas, kalau semua bisa selesai dengan menjual barang, mungkin aku tidak akan berada di ruang sidang ini." Dimas kembali menundukkan kepala. Sidang dimulai. Hakim mempersilakan pihak leasing menyampaikan alasan mereka. Kuasa hukum leasing berdiri. "Yang mulia, klien kami hanya menjalankan isi perjanjian. Karena cicilan kendaraan telah macet selama 3 bulan, maka jaminan berupa rumah akan kami sita." Hakim mengangguk. Kemudian mempersilakan Pak Lukman berbicara. Pak Lukman berdiri dengan tenang. "Kami menolak permohonan tersebut." "Apa alasannya?" "Karena seluruh dokumen yang dijadikan dasar perjanjian mengandung dugaan pemalsuan tanda tangan." Beliau menyerahkan hasil pemeriksaan forensik tulisan tangan. Hakim membacanya beberapa saat. Ruangan menjadi sangat sunyi. Pihak leasing mencoba membela diri. "Kami menerima seluruh dokumen secara resmi. Kami tidak mengetahui adanya pemalsuan." Pak Lukman mengangguk. "Kami tidak menyalahkan pihak leasing. Namun perjanjian yang lahir dari dokumen palsu tidak boleh merugikan korban." Aku memandang Pak Lukman dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada harapan. Hakim kemudian berkata, "Apakah ada saksi tambahan?" Pak Lukman mengangguk. "Ada, Yang Mulia." Aku menoleh ke arah pintu. Aku mengira yang datang adalah Pak Arif dari bank, atau petugas notaris. Namun, orang yang masuk justru membuat seluruh ruang sidang terdiam. Vera berjalan perlahan menuju kursi saksi. Wajahnya terlihat pucat. Ia berkali-kali mengusap air mata. Hakim mempersilahkannya memberikan keterangan. Dengan suara bergetar Vera berkata, "Saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Dimas memang membeli mobil itu untuk saya. Tapi, saya baru mengetahui uangnya berasal dari tabungan anak setelah Bu Rina datang menemui saya." Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Vera melanjutkan, "Saya juga melihat sendiri. Dimas membawa beberapa dokumen. Beliau berkata, 'Tenang saja, tanda tangan istriku sudah beres.'" Dadaku langsung berdebar. Hakim segera bertanya, "Apakah saudari melihat siapa yang menandatangani dokumen tersebut?" Vera menggeleng. "Tidak. Tapi saya melihat seseorang memberikan map kepada Mas Dimas." "Siapa?" Vera menarik napas panjang. "Laki-laki itu bekerja di kantor notaris." Seluruh ruangan langsung hening. Pak Lukman langsung berdiri. "Yang Mulia, kalau keterangan ini benar, berarti ada dugaan keterlibatan orang dalam." Hakim mengangguk pelan. Penyidik yang hadir di ruang sidang segera mencatat semua keterangan. Namun sebelum sidang ditutup, seorang petugas pengadilan berlari masuk membawa sebuah amplop coklat. "Maaf, Yang Mulia. Ada bukti baru." Hakim membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap kantor notaris. Hakim membaca beberapa lembar. Lalu perlahan mengangkat kepalanya. "Saudara Dimas." "Iya." "Apakah saudara mengenal seseorang bernama?" Beliau berhenti sejenak. "Bambang Setiawan?" Wajah Dimas langsung kehilangan warna. Tangannya mulai gemetar. "Aku belum pernah mendengar nama itu." Namun dari reaksi Dimas, aku tahu. Nama itulah yang akan membuka rahasia berikutnya. Dan kemungkinan besar, dialah orang yang membantu memalsukan seluruh dokumen keluarga kami. Orang yang memalsukan tanda tanganku akhirnya muncul. Pengakuannya membuat semua orang terdiam. Aku masih duduk di ruang sidang. Nama yang baru saja disebut Hakim terus terngiang di telingaku. Bambang Setiawan. Aku sama sekali tidak mengenal nama itu. Namun wajah Dimas langsung berubah pucat. Tangannya gemetar. Matanya terus menatap ke lantai. Saat itulah aku sadar. Orang itu bukan nama asing bagi suamiku.
Hakim kembali bertanya, "Saudara Dimas, apakah saudara mengenal Bambang Setiawan?" Dimas menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Iya." Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. "Siapa dia?" Hakim kembali bertanya. "Jelaskan." Dimas menutup wajahnya beberapa detik. "Bambang adalah teman lama saya." "Apa pekerjaannya?" "Dia staf administrasi di kantor notaris." Dadaku langsung berdebar. Berarti, dugaan Vera memang benar. Ada orang dalam yang membantu semua pemalsuan dokumen. Tak lama kemudian pintu ruang sidang terbuka. Dua penyidik masuk membawa seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Tangannya sudah diborgol. Pria itu menundukkan kepala sejak memasuki ruangan. Hakim memandangnya. "Saudara Bambang, apakah benar saudara membantu membuat dokumen palsu?" Ruangan menjadi sangat sunyi. Bambang tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Dimas. Lalu memandangku. Beberapa detik kemudian, air matanya mulai jatuh. "Iya, saya mengaku." Seluruh ruang sidang langsung hening. Hakim mempersilahkannya memberikan keterangan. Dengan suara bergetar Bambang berkata, "Awalnya Pak Dimas datang meminta bantuan. Katanya hanya butuh surat kuasa. Saya menolak. Lalu, beberapa minggu kemudian beliau datang lagi. Kali ini membawa uang." Dadaku semakin sesak. "Berapa?" 50 juta rupiah. Ruangan kembali dipenuhi bisik-bisik. Bambang mengusap air matanya. "Saya sedang terlilit utang. Saya hilaf. Saya membuat surat kuasa palsu. Saya juga membantu proses legalisasi tanda tangan." Air mataku perlahan jatuh. Semuanya kini benar-benar terbuka. Bukan hanya Dimas yang mengkhianatiku. Ada orang lain yang ikut membantu menghancurkan masa depan anakku. Hakim kemudian bertanya, "Apakah saudara mengetahui uang yang digunakan berasal dari tabungan anak?" Bambang menggeleng. "Tidak. Saya baru tahu setelah berita ini viral. Saya langsung ingin menyerahkan diri." Ruangan kembali sunyi. Dimas tiba-tiba berdiri. "Cukup." Semua orang menoleh kepadanya. "Jangan salahkan Bambang saja. Aku yang memintanya. Aku yang membayar. Aku yang memaksa. Aku yang paling bersalah." Air matanya terus mengalir. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencari alasan. Tidak lagi menyalahkan siapapun. Aku memandang wajah suamiku. Ada rasa sedih. Ada rasa kecewa. Namun tidak ada lagi amarah seperti dulu. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Hakim kemudian memutuskan menunda sidang selama 30 menit. Saat semua orang keluar dari ruang sidang, Dimas menghampiriku. "Rina." "Iya." "Aku tahu kamu tidak akan kembali." Aku tetap diam. "Tapi izinkan aku mengembalikan semua hak Naila." Aku menjawab pelan. "Semua yang menjadi hak anakku memang harus kembali. Bukan karena belas kasihan. Tapi karena itu memang miliknya." Dimas hanya mengangguk sambil menangis. Saat itu Pak Lukman datang tergesa-gesa membawa sebuah map biru. "Bu Rina." "Iya, Pak. Kita baru menerima hasil pemeriksaan terbaru." "Apalagi?" Pak Lukman membuka map tersebut. Beliau tersenyum tipis. "Ada kabar baik." Dadaku mulai berdebar. "Apa?" "Pengadilan memutuskan rumah ibu tidak boleh disita karena seluruh dokumen jaminan dinyatakan cacat hukum." Air mataku langsung mengalir deras. Aku menutup wajahku. Akhirnya, rumah tempat Naila dibesarkan berhasil diselamatkan. Namun Pak Lukman kembali berkata, "Masih ada satu keputusan terakhir." "Apa itu?" "Besok pagi akan dibacakan putusan mengenai hak asuh Naila." Aku langsung terdiam. Aku memang yakin sebagai ibu aku memiliki peluang besar. Namun, aku tidak pernah menyangka Dimas diam-diam juga mengajukan permohonan hak asuh. Dan sidang besok akan menjadi penentu terakhir nasib keluarga kami. Di depan hakim, putriku memilih orang yang paling menjaga hatinya. Semua orang menangis. Pagi itu udara terasa begitu dingin. Aku berdiri di depan ruang sidang sambil menggenggam tangan kecil Naila. Putriku yang baru berusia 10 tahun tampak bingung. Ia belum benar-benar memahami mengapa ayah dan ibunya harus datang ke pengadilan. Ia hanya bertanya pelan, "Ibu?" "Iya, sayang. Ayah nanti pulang sama kita, kan?"
Pertanyaan sederhana itu membuat dadaku kembali sesak. Aku mengusap rambutnya perlahan. Ibu selalu mendoakan yang terbaik. Naila hanya mengangguk. Ia masih terlalu kecil untuk memahami betapa rumitnya masalah orang dewasa. Tak lama kemudian Dimas datang. Wajahnya terlihat semakin kurus. Begitu melihat Naila, ia langsung berjongkok. Naila. Iya, yah. Ayahnya memeluknya erat. Air mata Dimas langsung jatuh. Maafkan ayah. Naila ikut memeluk ayahnya. Kenapa ayah sering nangis? Dimas tidak mampu menjawab. Aku memalingkan wajah. Aku tidak sanggup melihat pemandangan itu terlalu lama. Sidang pun dimulai. Hakim membuka berkas satu persatu. Kemudian memandang kami bergantian. Hari ini kami akan mendengar pendapat anak. Aku langsung menggenggam tangan Naila. Hakim tersenyum lembut. Naila. Iya. Kamu tidak perlu takut. Pilihlah dengan jujur. Naila ingin tinggal bersama ayah atau bersama ibu? Ruangan langsung sunyi. Semua orang menunggu jawaban putriku. Naila menoleh kepadaku. Lalu menoleh kepada Dimas. Ia tampak kebingungan. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Aku sayang ayah. Air mata Dimas langsung jatuh. Namun Naila melanjutkan. Tapi, aku mau tinggal sama ibu. Ruangan kembali sunyi. Hakim bertanya lembut. Kenapa? Naila menggenggam tanganku semakin erat. Karena, kalau aku sakit, ibu yang begadang. Kalau aku takut, ibu yang peluk. Kalau aku sedih, ibu yang selalu ada. Tangisku pecah. Aku langsung memeluk putriku. Naila kemudian menoleh kepada ayahnya. Ya. Iya, nak. Naila tetap sayang ayah. Tapi, jangan bohong lagi ya. Kalimat polos itu membuat seluruh ruang sidang terdiam. Dimas menangis tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayah janji. Ayah tidak akan bohong lagi. Hakim kemudian membacakan pertimbangan. Berdasarkan seluruh fakta persidangan. Serta demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak asuh diberikan kepada ibunya, yaitu Rina. Aku memejamkan mata. Air mata syukur mengalir tanpa henti. Aku tidak pernah berniat memisahkan ayah dan anak. Namun aku ingin memastikan Naila tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Hakim melanjutkan, saudara Dimas tetap memiliki hak bertemu dengan anak sesuai jadwal yang ditentukan. Dimas mengangguk. Saya menerima. Apa saudara ingin mengajukan keberatan? Dimas menggeleng pelan. Tidak. Saya sudah terlalu banyak mengambil hak anak saya. Sekarang saya ingin mulai belajar mengembalikannya. Ruangan kembali hening. Setelah sidang selesai, Dimas menghampiriku. Rina. Iya. Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya minta satu hal. Apa? Izinkan aku tetap menjadi ayah untuk Naila. Aku menatapnya beberapa saat. Luka yang kamu berikan kepadaku sangat dalam. Tapi Naila tetap membutuhkan ayah. Asalkan kamu benar-benar berubah. Air mata Dimas kembali mengalir. Terima kasih. Saat aku dan Naila hendak meninggalkan pengadilan, Pak Lukman berlari membawa sebuah map berwarna emas. Bu Rina? Iya, Pak. Ada surat terakhir dari almarhum ayah ibu. Aku terkejut. Masih ada? Pak Lukman mengangguk. Surat ini baru ditemukan di brankas notaris. Tanganku mulai gemetar saat menerima amplop tersebut. Di bagian depan tertulis tulisan tangan ayahku. Untuk Rina, hanya dibuka jika keluargamu sedang menghadapi ujian besar. Aku menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Entah pesan apa yang ditinggalkan ayah. Namun aku merasa, surat itu akan menjadi jawaban terakhir yang selama ini kucari. Surat terakhir ayah membuat semua orang menangis. Aku akhirnya mengetahui alasan beliau menyimpan rahasia ini. Aku masih berdiri di halaman pengadilan. Tanganku gemetar memegang amplop berwarna coklat tua yang baru diberikan Pak Lukman. Di sudut amplop itu masih terlihat tulisan tangan almarhum ayah. Untuk Rina, hanya dibuka jika keluargamu sedang menghadapi ujian besar. Air mataku langsung menetes. Sudah lebih dari 10 tahun ayah meninggalkan kami. Namun rasanya, beliau masih sedang menjagaku dari kejauhan. Aku menarik napas panjang, lalu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas.
Lembar pertama adalah surat tulisan tangan. Tulisan ayah masih sangat rapi. Rina, kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti hidupmu sedang tidak mudah. Air mataku kembali jatuh. Ayah minta maaf karena selama ini menyimpan beberapa rahasia. Bukan karena ayah tidak percaya kepadamu, tetapi karena ayah ingin memastikan cucu ayah benar-benar terlindungi. Aku menggigit bibirku agar tidak menangis semakin keras. Aku terus membaca. Ayah mengenal Dimas sebagai laki-laki yang baik. Tetapi ayah juga melihat satu kelemahannya. Ia terlalu mudah dipengaruhi orang lain. Aku langsung membeku. Bagaimana mungkin? Ayah sudah mengetahui sifat Dimas sejak dulu? Pak Lukman berdiri di sampingku. Beliau berkata pelan. Almarhum pernah bercerita kepada saya. Beliau sangat menyayangi Pak Dimas. Tapi beliau khawatir kalau suatu hari ada orang yang memanfaatkan kelemahannya. Aku menutup surat itu sejenak. Dadaku terasa sesak. Ternyata, kekhawatiran ayah benar-benar terjadi. Aku kembali membaca. Kalau suatu hari Dimas melakukan kesalahan, jangan balas dengan kebencian. Tetapi jangan pula membiarkan kesalahan itu terus terjadi. Memaafkan adalah kebaikan. Namun menegakkan keadilan juga sebuah kewajiban. Air mataku semakin deras. Ayah seolah mengetahui semua yang sedang terjadi. Di bagian paling bawah surat terdapat satu kalimat yang membuatku benar-benar menangis. Kalau suatu hari kamu harus memilih antara mempertahankan rumah tangga atau menjaga harga dirimu, pilihlah harga dirimu. Karena anakmu membutuhkan seorang ibu yang kuat, bukan seorang ibu yang terus disakiti. Aku langsung memeluk surat itu. Tangisku pecah. Selama ini aku selalu merasa bersalah karena ingin mengakhiri pernikahan. Namun melalui surat itu, ayah seolah memberikan restunya. Saat aku masih menangis, Dimas perlahan mendekat. Rina. Aku menghapus air mata. Iya? Apa isi surat itu? Aku menyerahkan surat tersebut. Kalau kamu ingin membaca, silakan. Dimas menerimanya dengan tangan gemetar. Semakin lama ia membaca, semakin deras air matanya. Ketika sampai pada bagian tentang dirinya, ia langsung terduduk di bangku taman pengadilan. Ayah benar. Aku memang terlalu mudah dipengaruhi. Aku tidak menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Beberapa saat kemudian Dimas berdiri. Ia menatapku dengan mata sembab. Rina. Aku tidak akan meminta kamu membatalkan perceraian. Aku sudah tidak pantas. Tapi aku berjanji. Aku akan bekerja seumur hidup kalau perlu. Agar semua uang Naila kembali. Aku mengangguk pelan. Itu bukan untukku. Itu memang kewajibanmu sebagai ayah. Dimas kembali mengangguk. Saat suasana mulai tenang, Pak Lukman berkata, Bu Rina. Iya? Masih ada satu lampiran lagi. Aku membuka lembar kedua. Ternyata itu bukan surat, melainkan dokumen resmi. Aku membacanya perlahan. Mataku langsung membelalak. Itu? Pak Lukman tersenyum. Benar. Itu adalah akta pembentukan dana pendidikan baru atas nama Naila. Aku mengernyit. Sejak kapan? Almarhum membuatnya bersamaan dengan wasiat. Tapi hanya bisa dicairkan kalau seluruh perkara hukum sudah selesai. Air mataku kembali menetes. Berarti, ayah benar-benar sudah memikirkan masa depan cucunya sampai sedetail itu. Namun jumlah dana yang tertulis di dokumen tersebut membuatku semakin terkejut. 2.500.000.000 rupiah. Aku langsung memegang dadaku. Dimas pun membeku. Semua orang yang berdiri di dekat kami ikut terdiam. Ternyata, rahasia terbesar yang disimpan ayah bukan hanya tabungan Naila. Beliau juga telah menyiapkan masa depan cucunya dengan dana yang jauh lebih besar. Dan dana itu baru bisa menjadi hak Naila setelah semua pengkhianatan ini berakhir. Aku memulai hidup baru. Suamiku menangis saat melihat keputusanku yang tak bisa lagi diubah. Aku masih memegang dokumen dana pendidikan baru atas nama Naila. Nominal yang tertulis di sana membuat semua orang terdiam. 2.500.000.000 rupiah. Air mataku mengalir tanpa henti. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena aku baru menyadari betapa besar cinta almarhum ayah kepada cucunya. Beliau seolah sudah memikirkan segala kemungkinan buruk yang suatu hari bisa terjadi. Dan hari itu, aku merasa ayah kembali menyelamatkan kami. Pak Lukman menatapku sambil tersenyum. Bu Rina. Iya, Pak. Sekarang semua proses hukum hampir selesai.
Dana ini akan menjadi hak Naila sepenuhnya. Asalkan tetap digunakan untuk pendidikan dan masa depannya. Aku mengangguk. Itu memang tujuan saya sejak awal. Dimas masih berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Ia menatap dokumen itu cukup lama. Kemudian berkata pelan, "Rina." "Iya?" "Ayahmu ternyata lebih percaya kepadamu." Aku menggeleng. "Bukan. Beliau percaya pada masa depan Naila." Dimas menundukkan kepala. Air matanya kembali jatuh. Seminggu kemudian, seluruh proses hukum selesai. Pengadilan menyatakan bahwa penarikan tabungan dilakukan secara melawan hukum. Dokumen penutupan rekening dinyatakan menggunakan tanda tangan palsu. Surat kuasa atas rumah dinyatakan batal demi hukum. Rumah sepenuhnya kembali menjadi milikku. Mobil mewah disita dan hasil penjualannya dikembalikan sebagai pengganti sebagian dana Naila. Saat mendengar putusan itu, aku akhirnya bisa bernapas lega. Perjuangan panjangku tidak sia-sia. Beberapa hari setelahnya, Dimas datang ke rumah. Namun kali ini ia datang bukan sebagai suami, melainkan sebagai ayah Naila. Ia membawa sebuah celengan berbentuk rumah. "Naila." "Iya, yah. Ini hadiah dari ayah." Naila menerimanya sambil tersenyum kecil. "Isinya apa?" Dimas tersenyum sedih. "Mulai hari ini, ayah akan menabung lagi. Sedikit demi sedikit. Sampai semua yang pernah ayah ambil bisa kembali." Naila memeluk ayahnya. "Yang penting ayah jangan bohong lagi." Dimas langsung menangis. "Ayah janji." Aku memperhatikan dari kejauhan. Hatiku memang belum sepenuhnya pulih. Namun aku tidak ingin kebencianku membuat Naila kehilangan kasih sayang seorang ayah. Selama Dimas berubah, aku tidak akan menghalangi hubungan mereka. 1 bulan kemudian aku kembali membuka usaha catering. Kali ini lebih besar. Beberapa pelanggan lama kembali datang. Bahkan banyak tetangga yang sengaja membantu karena mengetahui apa yang telah kualami. Pelan-pelan, hidupku mulai kembali. Tidak mudah, tetapi jauh lebih tenang. Suatu sore aku mengajak Naila mengunjungi makam ayah. Kami membawa bunga melati kesukaan beliau. Aku duduk di depan pusara sambil berbisik pelan. "Ya, terima kasih. Rina sudah berusaha menjaga amanah ayah. Naila juga baik-baik saja." Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Saat hendak pulang, ponselku berbunyi. Pesan dari Dimas. "Terima kasih sudah tetap mengizinkanku menjadi ayah untuk Naila. Aku akan menanggung penyesalan ini seumur hidup dan membuktikan bahwa aku bisa berubah." Aku membaca pesan itu beberapa kali, lalu menutup ponsel. Aku tidak membalas. Bukan karena membenci, tetapi karena beberapa luka memang tidak membutuhkan kata-kata lagi. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Aku menggenggam tangan Naila. Kami berjalan meninggalkan pemakaman. Langkah kami terasa jauh lebih ringan. Masa lalu memang tidak bisa diubah. Namun masa depan, masih bisa kami perjuangkan bersama.